Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Robi Turoman Maulid dengan NBI 143200133. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas saya yang berjudul Jasa Fotografer dan Videografer Photorob. Yang akan saya bahas di sini untuk yang pertama ada latar belakang, tujuan, ada BMC atau bisnis model kanvas. Yang keempat ada analisis SWOT, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama ada latar belakang. Pada awalnya Photorob adalah usaha perorangan yang dimulai oleh Rob sebagai hobi. Tetapi seiring berjalannya waktu, permintaan atas karyanya terus meningkat. Rob merasa bahwa ada peluang untuk mengembangkan bisnisnya dan membagikan keahliannya dengan lebih banyak orang. Itulah awal dari perjalanan Photorob sebagai jasa fotografer dan videografer. Dengan fokus pada pelayanan pelanggan yang istimewa, komitmen terhadap kualitas dan inovasi terus-menerus dalam bidang seni visual, Photorob tumbuh pesat dan menjadi profesional dalam industri fotografer dan videografer. Untuk selanjutnya ada tujuan. Di sini ada dua tujuan. Untuk yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas foto dan video agar lebih menarik dan mengesankan bagi klien. Untuk yang kedua, untuk memperluas jangkauan pasar dan mendapatkan lebih banyak klien. Selanjutnya ada BMC. Di sini ada 9 poin yang akan saya jelaskan. Untuk pertama yaitu ada customer segment, kedua customer relationship, channel, value proposition, key activist, key resources, key partner, cost struktur, dan yang terakhir revenue stream. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu customer segment. Jadi, proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Dalam jasa fotografi dan videografi, segmentasi pasar dapat mencakup pasangan yang akan menikah, perusahaan acara, individu yang membutuhkan dokumentasi acara khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk selanjutnya ada customer relationship, yaitu merupakan cara bisnis membangun dan memelihara interaksi dengan pelanggan. Dalam hal jasa fotografi atau videografi, hubungan yang baik bisa terwujud melalui konsultasi personal, update reguler mengenai proyek, layanan purna jual seperti revisi atau perbaikan jika diperlukan, serta pemberian layanan yang responsif dan personal. Selanjutnya ada channel, yaitu merupakan jalur di mana produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan. Pada bisnis ini, saluran distribusi mungkin meliputi situs web dan portofolio online, pameran pernikahan atau event, serta kerjasama dengan perencana acara untuk menyebarkan informasi tentang layanan fotografi atau videografi. Untuk selanjutnya ada value proposition, yaitu menawarkan penawaran yang unik dan menarik bagi pelanggan. Di sini, bisnis jasa fotografer dan videografer menawarkan layanan profesional berkualitas tinggi, kreativitas dalam pengambilan gambar dan pengeditan video, serta paket lengkap yang mencakup foto, video, dan penyuntingannya. Selanjutnya yaitu ada key activities, yaitu menunjukkan kegiatan utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Aktivitas kunci dalam jasa fotografer dan videografer mencakup pengambilan foto dan video, pengeditan, komunikasi dengan pelanggan, serta kegiatan pemasaran dan promosi untuk mendapatkan proyek baru. Selanjutnya ada key resource, yaitu merupakan aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis.
Dalam kasus ini, sumber daya kunci termasuk fotografer dan videografer berpengalaman, perangkat keras dan perangkat lunak profesional, serta kemitraan dengan penyedia layanan tambahan seperti percetakan atau penyimpanan cloud. Selanjutnya ada key partner. Key partner adalah entitas atau pihak luar yang bekerja sama dengan bisnis untuk meningkatkan kinerja atau memberikan nilai tambah. Contoh kemitraan kunci untuk bisnis ini meliputi vendor peralatan fotografi dan videografi, perencana acara, fotografer, videografer, dan influencer di industri terkait. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Dalam jasa fotografer dan videografer ini mencakup biaya operasional, pemasaran dan promosi, peralatan dan perangkat lunak, transportasi, pelatihan karyawan, serta biaya administrasi dan legal. Mengetahui struktur biaya membantu dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream pada bisnis ini adalah sumber utama pendapatan untuk bisnis. Dalam jasa fotografi dan videografi, pendapatan bisa berasal dari penjualan paket berbasis proyek, penjualan produk tambahan seperti album foto atau layanan penyimpanan cloud, langganan atau penawaran jasa sewa peralatan. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka sebuah kerangka BMC untuk memulai suatu bisnis. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan customer segment. Jadi untuk memulai bisnis itu kalian harus tahu, contohnya nih punya saya, judulnya itu fotografer dan videografer. Jadi tujuannya itu kepada siapa? Nah, punya saya contohnya itu ada pertama pasangan yang akan menikah, dan yang kedua ada acara wisuda, dan yang ketiga ada individu yang membutuhkan jasa dokumentasi khusus. Selanjutnya ada value proposition. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui apa sih kelebihan dari produk kita atau dari jasa kita itu. Contoh untuk bisnis saya ini, kelebihannya itu ada fotografer dan videografer profesional berkualitas tinggi. Nah, untuk yang kedua ada penawaran paket lengkap, yaitu ada foto, video, editing, dan penyimpanan online. Nah, dan yang terakhir ada kreativitas dalam pengambilan gambar dan perekaman video. Nah, selanjutnya di sini ada channel. Gimana sih supaya orang-orang tuh mengetahui dari jasa saya sendiri itu dari mana? Yaitu yang pertama ada portofolio online dari Instagram, dari TikTok, terus ada WhatsApp. Mungkin kalau dari WhatsApp itu dari Instant Story yang dibikin di WhatsApp itu sendiri. Nah, setelah orang-orang mengetahui jasa saya, kemudian di sini ada customer relationship. Untuk yang pertama yaitu ada konsultasi personal untuk memahami kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, melakukan revisi hasil jika diperlukan tanpa biaya tambahan. Dan yang ketiga yaitu mengatur jadwal secara teratur untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada key activities. Nah, dari jasa ini untuk yang pertama yaitu ada pengambilan foto dan pengeditan video. Yang kedua ada komunikasi pelanggan. Dan yang ketiga ada pemasaran dan promosi untuk mendapatkan proyek baru. Nah, di bawahnya itu ada key resource. Key resource untuk yang pertama pada jasa ini ada perangkat keras dan perangkat lunak fotografer dan videografer, yaitu untuk kebutuhan editing. Dan yang kedua ada fotografer dan videografer berpengalaman. Tentunya kita memerlukan fotografer dan videografer berpengalaman supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada key partner.
Untuk yang pertama pada jasa ini itu ada vendor penyedia peralatan fotografi dan videografi. Nah, jadi tujuannya itu untuk supaya mendapatkan peralatan yang lebih baru dan lebih bagus. Ini ada yang kedua, ada perencana acara dan penyelenggara pernikahan. Nah, di sini kita bisa melakukan kerjasama. Contohnya kayak kita kerjasama bareng bersama WO. Nah, yang ketiga ada blogger atau influencer pernikahan dan event yang dapat merekomendasikan layanan fotografi dan videografi kepada audiens mereka. Dan yang ketiga dan keempat yaitu ada fotografer dan videografer. Nah, selanjutnya yaitu ada cost struktur, yaitu pengeluaran biaya jasa kita ini. Untuk yang pertama yaitu ada biaya peralatan dan perangkat lunak, ada biaya transportasi, ada biaya pemasaran dan promosi, biaya pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir ada biaya operasional. Selanjutnya yang terakhir ada revenue stream, yaitu pendapatan kita itu dari mana. Contohnya kayak paket acara. Kita menawarkan paket yang disesuaikan untuk berbagai jenis acara seperti pernikahan, ulang tahun, acara perusahaan, dan lainnya dengan harga tetap. Untuk yang kedua ada penjualan tambahan, yaitu menawarkan produk tambahan seperti album cetak foto, bingkai foto, dan penyimpanan online. Dan yang terakhir yaitu ada jasa penyewaan perangkat. Jadi kita bisa menyewakan peralatan fotografi dan videografi bagi mereka yang ingin mengambil gambar sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas analisis SWOT. Untuk yang pertama ada customer segment. Kekuatan dapat menyediakan fokus yang jelas dalam pemasaran, memungkinkan penyesuaian layanan sesuai kebutuhan masing-masing segmen. Kedua, kekurangannya terlalu spesifik dalam segmen pasar dapat membatasi potensi pertumbuhan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi pelanggan. Untuk peluang, potensi untuk memperluas ke segmen pasar baru atau mengembangkan layanan tambahan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap segmen yang ditargetkan. Kemudian ada ancaman. Nah, pada bisnis ini perubahan tren atau preferensi pelanggan dalam segmen pasar tertentu bisa berdampak negatif jika tidak diantisipasi secara tepat. Untuk yang kedua ada customer relationship. Untuk kekuatannya yaitu hubungan yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan umpan balik yang berharga. Untuk kekurangannya, kurangnya hubungan personal atau layanan yang tidak responsif dapat merugikan reputasi bisnis. Kemudian untuk peluangnya yaitu meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui penggunaan teknologi untuk komunikasi yang lebih efisien dan layanan pelanggan yang lebih baik. Untuk ancamannya yaitu umpan balik negatif dari pelanggan atau kesalahan komunikasi yang dapat merugikan hubungan dengan pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu ada channel. Untuk kekuatannya yaitu saluran distribusi yang beragam dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bisnis. Kekurangannya terlalu terpaku pada saluran bisnis tertentu dapat mengurangi fleksibilitas dan mencapai audiens baru. Peluang yaitu mengeksplorasi saluran distribusi baru terutama di platform digital atau kolaborasi dengan pihak lain untuk mengembangkan saluran distribusi. Untuk ancamannya yaitu perubahan perilaku pembelian konsumen atau keterlambatan dalam penyesuaian dapat disalurkan distribusi terhadap saluran distribusi baru. Keempat ada customer relationship, yaitu kekuatannya layanan berkualitas tinggi, kreativitas dan penawaran paket yang komprehensif membedakan bisnis ini dari pesaing. Kekurangannya yaitu jika proposisi nilai tidak dijaga atau inovasi tidak diterapkan, bisnis ini dapat kehilangan daya tarik. Kemudian ada peluang. Pada bisnis ini, peluang ini meningkatkan nilai tambah pada layanan yang ada atau menciptakan proposisi nilai baru berdasarkan tren dan kebutuhan pasar yang berkembang. Aman.
persaingan yang ketat atau kemunculan pesaing baru dengan proposisi nilai yang lebih menarik. Kemudian ada key activities, yaitu untuk kekuatannya aktivitas utama seperti pengambilan foto atau video dan pemasaran adalah inti dari bisnis ini. Kekurangannya yaitu keterlambatan dalam proses aktivitas kunci dapat mengganggu pengiriman layanan secara efisien. Peluang penyempurnaan proses aktivitas kunci untuk meningkatkan efisiensi atau menawarkan layanan tambahan yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan. Ancaman ketidakmampuan untuk menangani lonjakan permintaan atau kesalahan dalam pelaksanaan aktivitas kunci. Selanjutnya ada key resource, untuk kekuatannya karyawan berpengalaman dan peralatan profesional mendukung pengiriman layanan yang berkualitas. Kekurangan bergantung terlalu banyak pada sumber daya kunci tertentu bisa menjadi kelemahan jika terjadi kekurangan atau ketidakstabilan. Selanjutnya ada peluang, memperluas jaringan sumber daya kunci, investasi dalam pelatihan atau upgrade peralatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ancaman, resiko kehilangan sumber daya kunci akibat perpindahan karyawan atau kerusakan peralatan. Selanjutnya ada key partner. Kekuatannya yaitu kemitraan yang solid dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan dan meningkatkan reputasi bisnis. Kekurangan bergantung terlalu banyak pada kemitraan tertentu bisa membatasi fleksibilitas atau keuntungan bagi bisnis. Peluang membangun kemitraan baru atau meningkatkan yang sudah ada untuk memperluas jangkauan atau mendapatkan akses ke pasar baru. Ancaman, risiko dari perubahan kebijakan atau kondisi bisnis kemitraan yang dapat merugikan bisnis. Selanjutnya ada cost struktur. Untuk kekuatan pada cost struktur yaitu memahami struktur biaya memungkinkan perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan anggaran yang efektif. Kekurangan yaitu pengelolaan yang tidak efisien dapat menghasilkan biaya berlebihan atau kurangnya dana untuk investasi penting. Peluang yaitu mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kemudian ada ancaman yaitu kenaikan harga bahan atau biaya operasional yang dapat mengganggu struktur biaya yang telah direncanakan. Nah, di sini selanjutnya ada revenue stream untuk kekuatan pendapatan yang beragam memungkinkan stabilitas finansial dan fleksibilitas dalam mengelola arus kas. Kekurangan pada bisnis ini yaitu bergantung terlalu banyak pada satu sumber pendapatan tertentu bisa mengakibatkan kerentanan terhadap perubahan pasar. Peluang mencari sumber pendapatan baru atau diversifikasi model pendapatan untuk mengurangi risiko. Ancaman yaitu perubahan dalam kebutuhan atau perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi arus pendapatan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama ada segmen pasar yang tepat, memungkinkan fokus pada kebutuhan pelanggan yang spesifik dan memungkinkan strategi pemasaran yang lebih terarah. Proposisi nilai yang kuat, seperti layanan berkualitas tinggi dan paket layanan yang komprehensif, menjadi pembeda bisnis dari pesaing lain. Saluran distribusi yang beragam meningkatkan visibilitas bisnis, sementara hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi kunci dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, peningkatan personalisasi layanan. Fokuslah pada personalisasi yang lebih dalam dalam layanan fotografi dan videografi. Kenali kebutuhan unik dari setiap klien dan berikan pengalaman yang disesuaikan untuk membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Diversifikasi portofolio layanan. Coba untuk memperluas jangkauan layanan fotografi dan videografi untuk mencakup berbagai jenis acara atau kebutuhan klien. Ini dapat mencakup pemotretan acara keluarga, foto produk, atau bahkan pembuatan video promosi. Baik, mungkin cukup sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.